Selamat berjumpa lagi dengan saya Rudi Nata Miharja. Kali ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan semua dimanapun berada eh, terkait dengan pengutipan atau mencari satu rujukan yang dapat dipercaya, yang dapat digunakan dalam artikel ilmiah kita. Jadi ini untuk artikel ilmiah, karena salah satu syarat artikel ilmiah adalah mencantumkan rujukan dari mana kata tersebut, dari mana data tersebut berada. Jadi pertama-tama kita mencari biasanya pada mencari di Google. Oke, Google itu tentunya banyak sekali macamnya, dan sebaiknya dalam hal mencari artikel ilmiah jangan menggunakan Google, tapi menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi Anda klik di sini Scholar, karena saya sudah pernah Scholar Google. Jadi di sini kita lihat Google Scholar, ya, Google Scholar. Oke, kemudian setelah itu masuk. Nah, kita bisa nulis di sini, mencari kata apa yang ingin dicari, ya. Ketik internasional misalnya, karena saya di bidang hukum internasional, jadi saya ketik hukum internasional. Nah, kita ingin mencari yang sederhana saja dulu, misalnya tentang apa definisi dari hukum internasional. Nah, kalau kita klik sini, hukum internasional, ya, di sini tentunya langsung akan banyak. Ini semua terdiri dari buku, artikel, dan lain sebagainya, masih banyak. Dan ini perlu disaring, tidak bisa langsung digunakan, mau menggunakan apa. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin menulis dalam bahasa Indonesia atau mencari referensi Indonesia, gampang. Di Indonesia sebaiknya kita menggunakan referensi saat ini nih, bisa buku atau artikel dalam jurnal. Kali ini saya ingin mengajak bagaimana kita dapat menemukan rujukan artikel dalam jurnal. Namun perlu kita ketahui bahwasanya artikel di jurnal ini macam-macam. Ada yang jurnal sudah terakreditasi, ada yang belum. Jadi gunakanlah artikel dalam jurnal sudah terakreditasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Contohnya saja, misalnya cara mengetahuinya adalah gampang. Begini, kita masuk ke situs Sinta ini, ya. Di situs Sinta ini, Sinta Ristek Dikti KBRIN. Saya zoom di sini. Nah, ini oke, masuk sini. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan satu jurnal dan kita ingin cek apakah jurnal itu masuk atau sudah terakreditasi atau belum, ya. Di Indonesia ini ada akreditasi 1, Sinta 1, S1, S2, S3, S4, S5 dan S6, ya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita tulis misalnya contohnya ada satu jurnal yang saya sudah tahu namanya, kita mau cek, ya. Fiat Justisia, ini jurnal Fiat Justisia ini dia di Sinta berapa, ya, prosesnya. Nah, kita tahu di sini. Nah, di sini kita lihat di sini, ya, Fiat Justisia sudah temukan. Oke. Nah, kemudian kita klik. Nah, Anda lihat di sini. Nah, di sini Sinta 2. Nah, artinya jurnal ini bagus ininya, akreditasinya. Jadi Sinta 1 tuh yang paling bagus, kemudian Sinta 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sebaiknya untuk menulis artikel Anda sebagai S1 ini, ya, Sinta 1 sampai, kalau saran pribadi saya sampai 3 atau sampai 4 lah. Kalau 5, 6 ini sudah terakreditasi, hanya saja kualitasnya akan lebih baik Sinta 1, 2, 3, sampai 4 lah, seperti itu, ya. Nah, berarti Fiat Justisia ini memiliki artikel-artikel yang bisa dibilang bagus, ya. Ada juga misalnya jurnal yang lain yang sudah Anda kenal di bidang biologi dan lain sebagainya. Coba cek apakah jurnal tersebut sudah terakreditasi atau belum, ya. Nah, kemudian sudah masuk ke dalam jurnal sini, tentunya Anda ingin melihat
apakah di dalam jurnal Sinta ini dalam jurnal Fiat ini ada definisi tentang hukum internasional yang bisa diambil rujukannya. Maka kita kembali lagi ke Google sini, ya. Kemudian kita masuk ke sini, mencari. Kemudian di sini saya bahasa Prancis. Sebenarnya ada penemuan lebih lanjut, artinya. Nah, jadi Anda bisa menemukan tidak hanya mengklik di tadi yang hukum internasional, tapi dilengkapi lagi hukum internasional. Kemudian Anda lihat di sini ada publikasinya di mana, Fiat Justitia. Nah, saya sudah pernah menulis, ya. Kemudian karena Fiat Justitia ini saya tahu dia sudah terakreditasi, dan kalau tidak salah terakreditasi sejak 2018, maka saya batasi. Nah, sejak 2018, ya, karena jurnal yang sebelumnya ini belum terakreditasi. Oke, sampai 2020 lah ya. Kita tidak batasi 2020-nya, tidak apa-apa, tapi mulai 2018. Kita cari di sini, klik apakah ada artikelnya Fiat Justitia. Nah, di sini kita lihat the choice of law issue in marine insurance dan seterusnya. Nah, di sini mungkin ada kata hukum internasional yang bisa dijadikan referensi oleh kita. Kita klik di sini, kita buka tautannya, ya. Saya masuk ke sini. Nah, di sini sudah ada artikelnya. Nah, kemudian kita baca abstraknya, ya. Cocok tidak. Kemudian setelah itu bisa di-download di sini. Anda klik di sini, Anda bisa download full paper. Karena saat ini jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi di seluruh Indonesia bisa diakses oleh kita dan diunduh atau di-download filenya untuk kita miliki. Jadi jangan khawatir, ya. Kemudian Anda ya harus mencari jurnal-jurnal yang memiliki akreditasi yang bisa dijadikan referensi. Jadi kepada seluruh para penulis, mohon untuk diperhatikan hal ini. Jika referensi kita tidak bagus, ya artinya tulisan kita tidak bagus karena bahan yang digunakan tidak berkualitas. Selain itu, saran saya selain jurnal nasional terakreditasi, ya, jurnal-jurnal lain juga boleh. Jurnal internasional maksudnya, ya. Nah, sebelum masuk ke jurnal internasional, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semuanya, jurnal kita ingin mencari sesuatu, tapi kita nggak punya ide jurnal apa nih, contohnya, ya. Mungkin akreditasi atau tidak. Contohnya saja kita masuk saja dulu ke Garuda. Di sini ada situs Garuda. Oke, situs Garuda. Ya, kemudian Anda ingin mencari satu kata, hukum internasional. Jadi Garuda ini adalah kepanjangan dari Garda Rujukan Digital. Saat ini Dikti membuat ini untuk mempermudah kita mencari rujukan. Oke, kita masuk hukum internasional, klik mencari. Nah, banyak sekali. Ini contohnya, ini tinjauan hukum internasional dengan tanggung jawab operator pesawat ini. Nah, ini diterbitkan di Jurnal Ilmu Hukum, ya, Jurnal Ilmu Hukum. Nah, di sini. Nah, kita ingin cek apakah jurnal hukum ini sudah terakreditasi atau belum. Karena tadi yang sesuai dengan saran saya, sebaiknya mengambil jurnal yang sudah terakreditasi. Ceknya di sini, kita copy ini, salin, kemudian kita ke Sinta sini, kemudian kita cari, tempel, dan cari. Apakah jurnal ilmu hukum sudah terakreditasi? Pertanyaannya itu. Jurnal ilmu hukum. Nah, di sini artinya kalau sudah ada hasil, artinya sudah terakreditasi. Hanya kita ingin tahu akreditasinya ini Sinta berapa. Ya, jika tidak keluar, artinya belum terakreditasi. Kita klik di sini. Nah, ini Sinta 6. Nah, Sinta 6, tadi saran saya sebaiknya jangan menggunakan di bawah Sinta 4 lah. Seandainya memang
tidak ada solusi lagi, ya ini lebih baik jurnal Sintanam ini daripada jurnal yang sama sekali tidak terakreditasi. Nah, jurnal ilmu hukum, oke, kita akan mengambil dari jurnal ini, kembali lagi ke Google Scholar tadi, ya, sini. Nah, kemudian kembali lagi ke pencarian lebih lanjut ini. Tadi di Fiat kita ganti dengan jurnal ilmu hukum, ya. Nah, dari mulai 2018 boleh kita klik sini cari. Nah, ada di sini jurnal. Oh, ini hati-hati ya baca ininya. Ini loh jurnal. Tadi harusnya keluarnya jurnal ilmu hukum. Di Penogoro jurnal bukan. Nah, berarti belum ada katanya. Mungkin harus mundur lagi ke belakang pada tahun 2015. Sebaiknya jangan terlalu jauh mundur ke belakang. Untuk jurnal ini saran saya ya 10 tahun terakhir lah. Ya, kalau sekarang 2020, artinya 2010 maksimal dapat digunakan. Kita lihat 2000 ini. Nah, ini cocok ya, jurnal ilmu hukum 2016. Ada kedudukan dan tanggung jawab perusahaan multinasional dalam hukum internasional. Nah, ini kita bisa klik di sini. Ya. Nah, langsung bisa di-download jurnalnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sejak kapan jurnal ilmu hukum ini terakreditasi? Nah, harus dilihat dulu. Kita bisa lihatnya dengan cara masuk ke Sinta sini, di sini, dan kita langsung bisa klik sebenarnya di jurnal ilmu hukum. Dia biasanya menempelkan atau masang dia sudah terakreditasi sejak tahun berapa. Ya. Nah, kita lihat di websitenya, klik buka tautan baru. Nah, karena bisa jadi juga jurnal ada artikel yang terbit tahun 2016 tapi ternyata terakreditasinya sejak 2019. Sedangkan akreditasi berlaku surut itu hanya 2 tahun, jadi 2017 maksimal, 2017, 2018, 2019. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu caranya. Kemudian untuk rujukan internasional ya, saya menyarankan satu situs, namanya situs ini simagogr.com ya. Oke, situs ini adalah jurnal internasional yang sudah diklasifikasikan dan dapat dipercaya. Nah, jurnal masalahnya jurnal apa? Jurnal di mana? Nah, ini harus dicari. Kita coba jurnal ranking di sini, klik di sini. Ya. Kemudian setelah klik di sini, nah, subjeknya kita lihat karena kita mau mencari subjek hukum misalnya, kita ketik law, ada di sini law. Kemudian kita berubah lagi ini, ada nggak law? Tidak ada, mungkin social science. Oke, karena hukum adalah social science. Di wilayah mana saja, kalau kita sudah ada ide, kayaknya kita mau menyasar di Eropa, kita tinggal lihat saja di sini, di Western atau di mana. Kita mau merujuk pada jurnal Eropa saja, misalnya, ya. Tahun berapa, nah bisa. International Organization, nah mungkin di jurnal ini ada tentang international law, ya. Di sini harus menggunakan bahasa Inggris. Kata yang ingin dicari international law bisa jadi. Nah, tapi apakah jurnal ini bisa dilihat atau tidak, diakses atau tidak? Jika kita ingin menemukan jurnal-jurnal yang bisa diakses, ya klik ini, ya, only open access journal, klik. Artinya dia akan menyaring lagi jurnal-jurnal mana yang memang bisa kita akses, bisa dilihat secara gratis, ya. Nah, sini ada berapa totalnya? Kita lihat ada 26 ya di sini. Anda bisa lihat 26. Oke. Artinya ada 26 jurnal yang gratis yang bisa kita lihat di Eropa. Journal of Humanitarian. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ya.
Contohnya saja jurnal European Journal of Legal Studies. Kita ingin lihat, kita copy aja di sini, kita klik salin, kemudian kembali lagi ke Google Scholar, ya, masuk sini. Ini, nah sini kita rubah dengan international law, kemudian ini penerbitnya kita rubah, ya, tahunnya bolehlah 2015, rubah, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat jurnalnya namanya tadi apa? European Journal of Legal Studies. Ada nggak di sini? European Journal of Legal Studies. Nah, the emerging, nah ini mungkin bisa jadi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Klik ya. Kita buka tautannya di sini. Kita bisa lihat. Nah, dan kita bisa download secara paper ini secara gratis. Nah, jadi ada 2 rujukan tadi berdasarkan di sini, berdasarkan Sinta berapa dan berdasarkan jurnal-jurnal yang ada di sini yang sudah kelas internasional dapat dijadikan sebagai rujukan. Nah, sebaiknya kita merujuk kepada jurnal-jurnal yang terakreditasi dan bereputasi, jurnal internasional bereputasi. Nah, itulah dari saya. Terima kasih semuanya. Silakan bagi yang ingin bertanya di bawah, diberikan komentar. Kemudian saya pikir ini berguna untuk semuanya, buat kita semuanya, dan silakan dibagikan kepada kawan-kawan semuanya untuk agar bermanfaat bagi kita semuanya dalam mencari bahan yang baik dan benar. Sampai jumpa lagi, dan saran dan masukan saya sangat tunggu. Please subscribe and jempolnya ditunggu. Terima kasih.